Nah kemudian saya yakin sekali sesungguhnya Cina ini punya politik Lebensraum. Ya, jadi ingin ruangan hidupnya itu akan diperluas. Kemana lagi yang paling cocok Indonesia ini? Ya, negaranya besar ya, kemudian di situ sudah ada mungkin 6-7% teman-teman Tionghoa yang akan jadi agent yang sangat bagus gitu ya. Kemudian kita ketahui. Tapi tidak berarti semua begitu ya? Iya betul ya, ada semua ya. Kita masih melihat ya teman-teman Tionghoa yang mungkin saya kalah patriotismenya ya, hanya luar biasa ya. Nah jadi ini rezim ini arahnya sudah jelas menurut saya. Ya, kalau tidak kita suruh putar haluan ya, bisa-bisa kita sudah too late ya. Ya seperti Titanic ya, sudah akan nabrak karang. Ya, jadi tenggelam kita. Ya. Jadi kita nggak lagi bicara demokrasi dan lain-lain. Nah jadi ini memang very systematic Mas ya. Jadi semua dikeremus dulu gitu ya. Kemudian nggak ada lagi proses demokrasi ya toh. Jadi misalnya dengan cipta kerja isunya bukan soal 3 periode, tapi bagaimana kekuasaan yang hegemonik tadi. Ya. Dan 3 periode itu adalah itu pintu masuk saja. Tapi di sini saya kira teman-teman yang Tata Negara seperti Anda dan lain-lain juga mengatakan andai kata 3 pun itu tidak lagi jauh, nggak boleh berhak. Tapi kekonyolan dari pendukung Jokowi yang cerdas itu kalau bisa minta sidang istimewa, kemudian tambah lagi dong 7 tahun itu. Karena kalau 5 tahun kan belum selesai. Iya, kalau ada perubahan masa jabatan itu mestinya tidak boleh diterapkan kepada yang existing, tapi sudah pernah terjadi di MK. Jadi gini Mas ya, jadi ya saya kan sudah mengatakan teman-teman DPR, DPD, MPR, mengerti negara, TNI dan Polri tolong itu. Jangan hanya karena sekepok dolar atau sekepok rupiah kemudian lantas tidak melihat bahaya yang ini akan mengubur demokrasi itu. Jadi ini saya katakan apa adanya gitu. Dan tapi memang Pak Amin ya, kadang-kadang kalau kita bicara tentang skenario Indonesia yang sudah bukan dirangkul tapi dicengkram ya, kekuasaan Beijing katakanlah, itu spekulasi yang kadang-kadang orang antara percaya dan tidak gitu. Masa sih gitu kan? Apa memang semudah itu dan lain sebagainya. Tapi dalam banyak statement Pak Amin selalu meyakini itu bahwa benar adanya dan cengkraman itu bukan lemah tapi kuat. Memang begitu Pak. Kenapa begitu yakinnya Pak Amin? Jadi begini, saya kira bukan hanya artinya semua ini manusia itu begitu ya. Begitu punya kekuasaan, itu syahwatnya itu mesti lantas lupa daratan, lupa lautan juga. Oke. Ya. Kalau bisa the longer ya, the bigger, the lebih efektif segala macam, tidak ada oposisi, tidak ada yang menghalangi gitu. Itu memang saya kira manusia seperti itu. Dan harus ada support dari partner negara lain untuk mempertahankan itu semua. Apalagi zaman globalisasi ya. Nah jadi kemudian biasanya yang orang itu lupa kalau sedang kuasa itu ya, orang Jawa bilang jadi kalau sedang menggendong kekuasaan itu mesti lupa diri. Lantas adikang adikung, ojo tumeh itu menjadi arogan, menjadi over self confident ya, menjadi degrading pada orang lain. Tapi Pak Amin akhirnya kita kok seperti terjebak pada lingkaran yang sama ya, seperti labirin tuh, nggak bisa kemana-mana. Ketika Bung Karno berkuasa dia begitu, Pak Harto berkuasa begitu. Lalu tiba-tiba Presiden Jokowi begitu juga. Padahal sebelumnya kan kita ada selang-selingnya juga ya. Ada presiden-presiden yang menjabat tidak lama. Ada Pak SBY yang 10 tahun juga sesungguhnya. Tapi tidak semengkhawatirkan sekarang. Memang, ya. Itu apa resepnya agar kita bisa menghalangi, katakanlah menjaga agar demokratisasi itu tetap berjalan dengan baik akhirnya?
Kita nggak bilang soal menurunkan Pak Jokowi. Oh enggak usah. Kalau Kita bicara nanti, mengenai hal-hal yang sifatnya konstitusional justru. iya, iya. Jadi kan ada Mas Refli, istilah itu loh, moral courage. Oke. Ya. Jadi bahkan Kennedy itu punya buku itu ditulis oleh seorang penulis itu sebagai profile of moral courage. Moral courage. Kennedy itu sebuah profil pemimpin yang punya keberanian moral, ya, yang bisa membedakan ini bagus buat bangsaku, itu berbahaya, ini sudah akan terkutuk karena nepotisme, karena ini menguntungkan sedikit orang tapi menyusahkan rakyat dan sebagainya. Ya sekarang itu yang sebenarnya hilang di kalangan kita. Ya ada juga pernah orang nyebut strong and benevolent, ya kan? Baik hati gitu. Ya. Jadi benevolent dictatorship. Iya.